Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua siswa kelas 11, khususnya siswa MA Al-Islah di Kota Semarang yang saat ini sedang belajar di rumah masing-masing. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan belajar melanjutkan materi matematika wajib. Pada kesempatan ini kita akan membahas pada KD 3.7. Kita akan membahas materi mengenai limit fungsi aljabar. Bagi siswa yang sudah memiliki buku siswa secara dalam bentuk PDF, silakan kalian buka. Oke, langsung saja saya akan buka buku siswa matematika kelas 11. Silakan dibuka materi di sini pada bab 6 limit fungsi. Silakan kalian buka di halaman 216. Pada limit fungsi ini dibuka sedang pada KD 3.7 berbunyi, setelah kalian mempelajari materi limit fungsi, kalian diharapkan mampu lihat 3.7 menjelaskan limit fungsi aljabar atau fungsi polinom dan fungsi rasional secara intuitif dan sifat-sifatnya, kemudian menentukan eksistensinya. Ini pada untuk kemampuan kalian, kemampuan secara pengetahuan. Kemudian kalian juga diharapkan dalam kemampuan keterampilan, kalian nanti diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Oke, kita lanjutkan materinya. Kemudian ini diagram alirnya, silakan bisa diperhatikan. Diagram alir, ada fungsi, ini sebagai fungsi adalah sebagai prasyarat kalian mempelajari materi limit. Kemudian fungsi aljabar, ada domain, ada range, kemudian masuk ke limit fungsi aljabar, ada limit fungsi pada suatu titik, dan limit fungsi aljabar. Ini kira-kira yang akan kita bahas. Ya, ini materi pembelajaran, silakan kalian baca sendiri. Ini materinya, awalan materi. Ya, silakan kalian baca, pahami sendiri. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan di grup WhatsApp atau silakan ditulis di kolom komentar pada video ini. Ini ya, saya langsung masuk ke membahas ini di halaman 219, konsep limit fungsi aljabar. Ini masalahnya, silakan kalian baca, pahami sendiri. Ini masalah kedua, ini masalahnya, silakan dipelajari. Oke. Pemahaman intuitif limit fungsi, silakan kalian. Ada beberapa contoh terkait dengan pemahaman intuitif limit fungsi. Yang pertama, diketahui, silakan amati fungsi fx sama dengan x plus 1 untuk x elemen bilangan real. Kita akan menentukan nilai fungsi fx sama dengan x plus 1 ini pada saat x mendekati 2. Nah, dengan misalkan y sama dengan fx. Nah, di sini fx-nya x plus 1 dengan x mendekati 2.
Bagaimana kita menentukan nilai dari fx sama dengan x plus 1? Nah, kita menggunakan bantuan tabel. Perhatikan tabel ini. Fx itu sama dengan x plus 1 dengan x mendekati 2. Ini dengan x mendekati 2. Nah, kalau x mendekati 2, lihat, perhatikan tabel ini, perhatikan, ini angka 2 ini mendekati 2 itu bisa didekati dari angka 1 bisa didekati dari angka 3. Kalau dari 1 berarti 1 nanti 1 naik sampai mendekati angka 2. Kalau dari angka 3 berarti nanti 3 turun sampai mendekati angka 2 juga. Istilah dengan kata lain, jika mendekati angka 1 itu nanti namanya mendekati dari kiri ke kanan sampai angka 2. Kalau mendekati dari angka 3 berarti nanti dari 3 ke kiri sampai mendekati angka 2. Oke. Perhatikan. Ketika x kita mulai dari angka 1. Ketika x sama dengan 1, kita masukkan fx sama dengan x plus 1 atau kita sebutkan dengan y di sini. Y. Ini y, perhatikan. Ini y. Ini perhatikan y. Lihat, x sama dengan 1. Ayo masukkan x plus 1, berarti x-nya diganti dengan angka 1 menjadi 1 ditambah 1 menjadi 2. Jadi 2. Kemudian mendekati ke kanan lagi 1,5 misalkan. X-nya diganti 1,5 tambah 1 menjadi 2,5. Kemudian ke kanan lagi, naik lagi 1,7 misalkan. 1,7 tambah 1 menjadi 2,7. Mendekati ke kanan lagi 1,9 misalkan, ditambah 1 menjadi 2,9. Terus ke kanan lagi mendekati 2 lagi 1,99 tambah 1 menjadi 2,99. Ke kanan lagi 1,999 ditambah 1 menjadi 2,999 dan seterusnya sampai mendekati angka 2. Kemudian ini yang mendekati dari angka 1 ke kanan atau 1 naik sampai mendekati angka 2. Sekarang mendekati dari angka 3. Berarti kalau 3 menuju mendekati 2, berarti nanti 3 turun, atau dengan kata lain ke kiri, dari angka 3 ke kiri sampai mendekati angka 2. Oke, kita praktekkan. Sekarang x sama dengan 3. Berarti 3x plus 1. Jadi x ke angka 3 berarti 3 ditambah 1 menjadi 4. Kemudian x ke kiri lagi 2,7 ditambah 1 sama dengan 3,7. Ke kiri lagi 2,5, berarti 2,5 tambah 1 menjadi 3,5. Kemudian misalkan 2,4 tambah 1 menjadi 3,4. Kemudian 2,01 misalkan 2,01 tambah 01 sama dengan 3,01. Kemudian turun lagi atau mendekati angka 2 lagi, 2